Halo guys, kali ini Pinky Kikim Channel akan memberikan kalian informasi yang sedang panas-panasnya guys. Nah, kali ini beritanya yaitu debat panas yang terjadi antara Haris Azhar dan saksi ahli pidana dari Universitas Pancasila Agus Sorono. Debat panas terjadi saat persidangan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang didakwa pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Debat ini terjadi antara Haris Azhar dengan saksi ahli pidana dari Universitas Pancasila Agus Sorono yang dihadirkan JPU. Haris Azhar geram mendengar jawaban saksi yang memarap ratusan lembar dokumen BAP saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebab saat dikonfirmasi terkait isi dokumen, sang ahli menjawab tak tahu. Yuk guys, kita simak dan kita saksikan perdebatan panas mereka. Konflik kepentingan seorang pejabat yang memiliki akses informasi, ya, lalu menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan usahanya atau kepentingan pribadinya, menurut undang-undang tentang asas-asas pemerintahan yang baik dan benar, itu dibolehkan atau tidak? Mohon izin yang mulia, itu bukan kualifikasi saya yang mulia. Kalau gitu saya tanya, konflik kepentingan jika seorang pejabat yang memiliki akses informasi dan juga memiliki kemampuan untuk membuat regulasi, lalu menggunakan informasinya dan juga menggunakan kewenangan untuk membuat regulasi yang kemudian menguntungkan dirinya, itu masuk potensi korupsi atau tidak? Mohon izin yang mulia, kan ini kan soal masalah praduga kan yang mulia. Saya kalau wilayah-wilayah yang berkaitan dengan soal adanya konflik kepentingan, ada pejabat dan seterusnya, saya nggak masuk wilayah itu. Kalau Bapak tanya berkaitan dengan soal yang berkaitan dengan konten penghinaan, pencemaran, tadi sudah saya contohkan. Dan baik, makasih. Dalam kerangka itu sekali cepat ya, cepat. Waktu Anda diperiksa di kepolisian, apakah Anda diberitahu bahwa Anda sebagai saksi ahli atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, keonaran dan lain-lain terkait dengan peristiwa yang seseorang yang namanya Luhut Binsar Panjaitan? Saya tidak, saya cuma diberitahu bahwa ada korban yang namanya ini dalam kronologisnya saja. Saya ingatkan kepada saudara saksi ahli ya, Anda tanda tangan dokumen yang tebalnya hampir 100 halaman. Iya. Jadi Anda jangan hanya mengatakan bahwa saya hanya. Konsekuensinya Anda diparaf. Izin majelis, saya mau menunjukkan kepada Anda bahwa ini diparaf semuanya. Anda maju sini dulu, saudara saksi ahli. Ini diparaf semua. Bukan saya mau mengatakan majelis. Kurang sopan ini terdakwanya mulia. Iya, saya nggak sopan. Betul, saya nggak sopan. Tapi bagaimana saksi ahli yang Anda bawa kalau tuduh saya macam-macam? Ada tertibnya kita. Ada tertibnya kita. Nggak ada yang melanggar kita. Diam. Kebiasaan kalian, bukan kami. Anda kebiasaan motong tanpa minta izin sama majelis. Anda yang kebiasaan. Saya datang ke depan. Saya datang ke depan majelis. Saya datang sama Anda. Saya datang ke depan itu bukan bahwa saksi ahli yang profesor di universitas yang menggunakan nama falsafah negara, ya kan, Pancasila. Saya minta pertanggungjawabannya terhadap BAP tersebut. Kenapa saya tanya soal seperti itu? Karena di dalam BAP ini saudara profesor ini, saksi ahli ini paraf semuanya. Pertanyaan saya, yang dia paraf ini kan artinya dia baca. Apakah ada SOP calon saksi ahli atau saksi ahli yang sudah disumpah? Ada? Nggak perlu boleh paraf. Nah, dari situ saya ingin mengatakan majelis hakim, yang diparaf itu memuat
informasi-informasi terkait pertanyaan saya soal konflik of interest. Yang kemudian yang ingin saya kejar lagi, fakta yang kemudian saksi ahli ini menilai itu hanya pilihan-pilihan kesaksian yang tidak utuh yang dihadirkan oleh penyidik yang ada di halaman-halaman ini. Pertanyaan saya, ketika tadi saya tanya soal konflik of interest, saksi ahli bilang itu bukan ranah saya. Yang dia paraf di sini perihal soal dugaan konflik of interest. Kok sekarang dia bilang nggak tahu? Tadi keterangan saksi ahli mengatakan, saya berdiri cuma mau naruh ini, nggak usah panik. Ya, jadi poin konflik of interest itu jelas majelis hakim. Saya tanya kepada saudara saksi karena saudara saksi berkontribusi mendorong saya dan Fathia ada di pengadilan ini. Saya tanya soal konflik of interest karena itulah riset yang dari tadi jaksa penuntut umum nggak pernah tanya kepada saudara saksi ahli. Saya tanya konflik of interest karena riset tersebut memuat dugaan konflik of interest pejabat negara. Yang jelas saksi ahli ini tadi kita sudah sumpah ya. Sudah sumpah ya. Ya, baik ya mulia. Ya. Jadi saudara, Insya Allah majelis kepentingan di sini. Tidak ada yang mulia. Keterangan saudara sebagai ahli memang sesuai dengan keahlian saudara kan Betul yang mulia. Tidak ada kepentingan apa-apa kan? Tidak ada yang Nah, mulia. itu saudara sudah disumpah. Kan tadi juga saya sudah sampaikan, saya juga tidak kenal dengan si siapa namanya pelapor. Saya juga tidak kenal. Saya tidak dengan tanya soal kenal atau tidak. Yang saya tanya soal poin konflik of interest. Karena Anda memberikan paraf terhadap kesaksian-kesaksian yang tidak utuh terkait dengan dugaan atau tuduhan konflik of interest. Ya, mohon izin yang mulia. Kalau Anda tidak paham, kenapa Anda anggap itu sebagai sebuah fakta? Yang tadi berkali-kali kita membahas jam pasal 14, pasal 15 soal berita bohong. Yang ini saya mau tanya, Anda menganggap konflik of interest itu pelanggaran hukum atau tidak? Tapi Anda bilang tidak tahu. Ya sudah. Menyedihkan juga kita ini semua sebagai bangsa yang bikin mulia. persidangan, menghadirkan saksi ahli tapi nggak tahu. Jadi ahli sudah membenarkan apa yang Saya sudah menyampaikan bahwa berdasarkan kronologis dan seterusnya itu yang disampaikan oleh penyidik kepada saya, dan saya juga membenarkan apa yang ada di dalam penjelasan itu. Ya. Kan awalnya kan saya ditanya mengenai asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Ya itu kan ranahnya hukum administrasi. Saya tidak mempunyai kualifikasi di situ, meskipun sobat sebenarnya bisa menjawab. Cuma kan saya dihadirkan di sini berkaitan dengan keahlian saya sebagai ahli pidana. Loh, kalau tindak pidana korupsi ya masuk dalam ranah pidana, Pak. Loh, kan ini dalam konteks kaitannya dengan Bapak kan ini kan ada. Oke. Boleh yang mulia? Berpihak, Ya. Anda boleh berpihak. Jadi kalau Anda tidak mau jawab pertanyaan saya boleh, tapi jangan bohongi diri Anda. Kalau Anda itu Keberatan yang mulia, keberatan itu masukkan saja di pembelaannya atau pledoi. Kata-kata yang indah itu nanti masukkan di pledoi saja. Anda boleh taruh 200 ton sebagai keberatan. ya sudah cukup. Gimana? Cukup pertanyaannya. Baik. Saudara